Kiai Haji Muhammad Duana Said SHG yang pada sore hari ini meluangkan waktunya hadir bersama kita dalam rangka memberikan tauziahnya untuk menjelang berbuka puasa, dan sekaligus nanti kami minta kepada Ustaz untuk mendoakan orang tua kami Haji Almania beserta dengan Bapak Haji Zainal, khususnya owner Zona Cafe setelah direnovasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidul syuhur wa karramahu bisiyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang saya muliakan orang tua kita Ibu Haja Almania beserta seluruh keluarga, para alim ulama, para ustadz, tokoh-tokoh masyarakat. Saya hormati Ibu Haja Dina selaku anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Disyariatkannya ibadah puasa Ramadan kepada kita sekalian. Di antara pendidikan yang harus kita ambil dalam perjalanan ibadah puasa ini adalah memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi mungkin di antara kita banyak yang terhalang untuk datang ke tempat ini karena derasnya hujan dan menganggap bahwa hujan itu adalah penghalang bagi kita sekalian. Di satu sisi iya, namun di lain hal bisa jadi hujan ini mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Para petani kita dari orang-orang yang pekerjaannya bercocok tanam, makanya Allah sampaikan di dalam firman, ada yang kita tidak sukai, ada yang kita anggap sesuatu ini tidak berguna bagi kita sekalian. Bisa jadi yang kau tidak kehendaki itu baik bagimu. Bisa jadi mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan, puluhan tahun yang akan datang, Allah akan hadirkan kebaikan yang kita tidak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada setiap kejadian yang menimpa kita. Karena mungkin yang terjadi pada peristiwa yang dialami oleh para nabiullah, hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini manusia yang paling kaya yang pernah ada di dunia ini, nabi yang paling kaya dan berkuasa yang pernah ada di dunia ini. Kenapa dianggap paling kaya? Karena dalam sebuah penelitian Israel sendiri ada sebuah universitas yang disebut dengan Tel Aviv University. Dia teliti berapa sebenarnya kekayaannya Nabi Sulaiman yang dikejar-kejar oleh Israel saat ini. Jadi Israel itu ingin menguasai Masjidil Aqsa karena dianggap di bawahnya Masjidil Aqsa itu ada singgasana kerajaan Nabi Sulaiman yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Kekayaannya itu profesor ini kurang lebih 2,2 triliun dolar, kira-kira sekitar 35.000 triliun. Jadi kalau 35.000 triliun itu bisa dibeli Indonesia. Lebih nabi yang lain. Bayangkan Nabi Sulaiman, coba kudanya kalau kita katakan sebagai kendaraan pribadi, ada 20.000 kendaraan pribadinya yang berupa kuda-kuda cantik. Kuda cantik yang sangat kuat, yang indah, yang harganya miliaran saat ini. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dia urus kuda-kudanya ini karena dia periksa ada 20.000 kuda ini, dia periksa satu-satu. Tiba-tiba secara tidak sadar karena terpukau melihat keindahan kuda-kudanya ini, maka lewat waktu beribadah. Di dalam kisah itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa waktu sholat asar itu terlewat sampai maghrib. Tiba-tiba dia tersadar, dia mengatakan na'udzubillah, dia beristighfar kepada Allah, min wadamu di bunga Allah Ta'ala. Padahal menurut penasehatnya bahwa apa yang dialami oleh Nabi Sulaiman ini adalah peristiwa biasa yang kadang membuat orang itu lupa. Seperti kita misalnya, kita puasa, tiba-tiba kita lupa, kita makan mie. Jadi kalau kita makan dalam keadaan tidak sengaja, tidak apa-apa. Seluruh kuda-kuda yang membuat dia lalai dari Allah itu untuk dipotong dan dibagikan kepada fakir miskin.
Semua orang yang melihatnya itu termasuk pengikutnya, rakyatnya mengatakan, "Weh, sia-sia betul ini Nabi Sulaiman. Ini mau pelihara kuda yang sangat bagus, yang dipakai untuk berperang, yang dipakai untuk melakukan aktivitas, tiba-tiba harus dipotong semua. Apakah dia tidak rugi?" Nabi Sulaiman mengatakan bahwa karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan aku bersyukur terhadap nikmat Allah, dia sembelih itu. Dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi. Bayangkan 20.000 kuda ini, kuda yang sudah dirawat bertahun-tahun lamanya, dan satu-satunya kendaraan terbaik yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu harus dimusnahkan, dihabiskan. Tetapi Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di setiap kejadian yang menimpa itu ada hikmah yang terbaik yang Allah berikan. Kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa memerintahkan angin. Nabi Sulaiman bisa memerintah angin di kesal daerah itu hanya menaiki sebuah permadani seperti Aladin, permadani, dan itu dia terbang dan dia perintahkan untuk sampai di tujuannya itu. Jangan kau jadikan kekuasaanku ini mengganggu aku. Alhamdulillah, untuk Bu Yuyun hari ini terima kasih atas undangannya. Tentunya pada kesempatan hari ini kita berbuka puasa bersama dari keluarga beliau, dari kerabat. Tentunya kita mempererat tali silaturahmi, dan tentunya dalam bulan suci Ramadan ini kita muhasabah diri, introspeksi diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan amalia Ramadan seperti sekarang ini berbuka puasa bersama, dan insya Allah semoga apa yang kita lakukan lebih maksimal beribadah dan mempererat tali silaturahmi, tentunya dengan meningkatkan perhatian kita kepada sesama umat. Oke. Ya, alhamdulillah sangat antusias karena buktinya ini tadi sangat deras hujan, tapi alhamdulillah teman-teman semua keluarga besar dari Ibu Yuyun dapat hadir bersama untuk menikmati suasana berbuka pada hari ini. Artinya semangat untuk bersilaturahmi dan berbuka bersama itu cukup antusias dari. Ada pesan Bunda untuk yang buka puasa semua. Kembali lagi dalam bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ini kita